Binatang yang keluar dari dalam bumi, patung dan tanda binatang. Dalam kitab Wahyu pasal 13, setelah Rasul Yohanes melihat binatang yang keluar dari dalam laut, lalu Rasul Yohanes memperhatikan ada binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Binatang yang kedua ini adalah melambangkan sebuah kuasa, sama dengan binatang pertama yang muncul dari dalam laut yang juga melambangkan sebuah kuasa. Tentang siapakah binatang pertama yang keluar dari dalam laut ini sudah dibahas di video sebelumnya, yang linknya terdapat di halaman deskripsi video ini. Penampilan binatang yang kedua ini nampaknya tidak berbahaya. Binatang yang kedua itu memiliki dua tanduk sama seperti anak domba. Anak domba dalam kitab Wahyu adalah lambang khusus untuk Kristus. Jadi binatang kedua yang muncul dan melambangkan sebuah kuasa di akhir zaman itu memiliki penampilan seperti Kristus. Kuasa ini diwakili oleh penampilan binatang menyerupai domba yang bersahabat bagi jemaat. Dan kuasa ini juga muncul di wilayah yang menjaga perempuan yang melambangkan umat Allah dari semburan air bah. Yang mana air bah adalah melambangkan penganiayaan yang berasal dari naga di akhir periode nubuatan 1260 hari, yang berarti 1260 tahun, yang berakhir pada tahun 1798 Masehi. Binatang yang kedua itu keluar dari dalam bumi. Itu menunjukkan bahwa kuasa itu tumbuh atau muncul dari suatu benih yang sebelumnya tidak ada atau tidak nampak di permukaan, atau juga bisa bermakna muncul dari tempat yang jarang penduduknya. Jadi binatang itu adalah pemain baru dalam panggung politik yang muncul sebagai kekuatan baru dunia setelah binatang pertama yang muncul dari dalam laut itu terluka parah pada masa revolusi Prancis di tahun 1798 Masehi. Satu-satunya kuasa yang muncul di panggung dunia setelah tahun 1798 dan yang memenuhi spesifikasi nubuatan itu adalah hanya Amerika Serikat. Proklamasi kemerdekaan tahun 1776. Revolusi Amerika tahun 1775 hingga 1783, pembentukan pemerintah federal tahun 1787, dan negara Amerika Serikat pun kemudian muncul dari dalam bumi menjadi sebuah bangsa penuh kuasa yang menjanjikan kekuatan dan kebesaran serta menarik perhatian dunia. Dan itu artinya kuasa kekuatan baru ini secara khusus sangat berperan di akhir zaman. Amerika Serikat pada mulanya menggambarkan bersahabat sama seperti anak domba bertanduk dua. Sama seperti anak domba artinya negara Amerika Serikat awalnya didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kekristenan yang murni dan mulia, dengan memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk memilih, berpikir, dan berpendapat. Bertanduk dua melambangkan Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan yang unik, di mana gereja atau agama dan negara mempunyai kekuasaan yang terpisah dan sama-sama memiliki kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Jadi, berdasarkan prinsip kebebasan, maka kuasa negara itu tidak boleh mencampuri urusan gereja atau warga negaranya dalam menjalankan agamanya. Begitu juga sebaliknya, gereja tidak boleh mencampuri urusan negara. Prinsip kekristenan yang murni dan mulia mengajarkan bahwa politik dan agama itu tidak boleh disatukan. Tetapi kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi itu akan berbicara seperti seekor naga yang melambangkan iblis. Ketika Amerika Serikat pertama kali dikenal sebagai binatang menyerupai domba, negara itu belum memiliki kuasa dan pengaruh untuk memaksakan serta melakukan penganiayaan kepada umat Allah. Tetapi pada akhir zaman, binatang kedua yang seperti anak domba itu akan menggunakan otoritas binatang pertama yang diberikan oleh naga, yaitu iblis. Prinsip-prinsip kekristenan yang murni dan mulia yang menjunjung kebebasan itu akan diinjak-injak dengan adanya persatuan antara gereja dengan negara. Tindakan yang demikian adalah sama seperti cara Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus menggunakan kuasa dan otoritas Kristus dalam mengarahkan manusia kepada Yesus. Maka supaya dapat mengarahkan manusia untuk memandang kuasanya, Amerika Serikat akan menggunakan otoritas binatang pertama. Binatang pertama yang keluar dari dalam laut, yang menggambarkan oknum kedua dari Trinitas palsu, karena mengambil posisi kuasa Yesus untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan Amerika Serikat dengan kata lain dapat juga melambangkan sebagai oknum ketiga dari Trinitas palsu bersama-sama dengan naga dan binatang yang keluar dari dalam laut tersebut. Penguasa dunia di akhir zaman ini akan sangat berperan dalam membuat dunia menyembah binatang pertama yang pernah mengalami luka mematikan itu. Dan itu artinya Amerika Serikat di abad pertengahan yang tadinya aman bagi gereja umat Allah yang benar, tetapi di akhir zaman nanti akan berubah menjadi penganiayaan umat Allah. Sebagai hamba dari binatang pertama, lalu binatang kedua yang menyerupai anak domba itu
akan menyebabkan manusia di bumi menyembah binatang yang pertama tersebut. Proses awalnya yaitu dengan menggunakan tanda-tanda mukjizat sebagai upaya untuk membujuk, lalu akhirnya akan menggunakan kuasa pemaksaan. Tanda mukjizat menurunkan api dari langit adalah melambangkan bahwa kuasa itu akan mengajak umat manusia untuk mengadakan kebangunan rohani. Sebuah adegan yang sama ketika di hari Pentakosta, para murid Yesus kecurahan Roh Kudus berupa lidah api yang muncul di langit-langit ruangan dan hinggap di atas kepala mereka, yang kemudian menyebabkan terjadinya kebangunan rohani untuk menginjil ke seluruh dunia. Dengan melalui cara mukjizat, binatang yang menyerupai anak domba itu dapat membujuk penduduk dunia untuk mendirikan patung binatang pertama yang pernah terluka parah itu. Kesembuhan luka parah dari binatang pertama yang keluar dari dalam laut, maka itu berarti pula adanya pemulihan sistem agama di abad pertengahan yang dulu pernah dijalankan. Dan kesembuhan luka itu telah terjadi pada tahun 1929 ketika ditandatanganinya perjanjian Pakta Lateran oleh Benito Mussolini. Sedangkan patung adalah replika dari sebuah realitas atau sesuatu yang nyata. Dunia ini akan dituntun untuk menciptakan suatu lembaga keagamaan yang menjadi replika dari sistem agama di abad pertengahan. Jadi maksud patung di ayat tersebut adalah suatu lembaga atau sistem keagamaan. Orang-orang akan menerima mukjizat yang menyesatkan yang mereka sangka berasal dari perwujudan kuasa ilahi. Ketika kuasa sipil dan politik bergabung dengan organisasi keagamaan terbesar untuk memaksakan agama tersebut kepada manusia, maka pada saat itulah patung binatang itu didirikan. Dan kuasa binatang kedua itu memberikan nyawa kepada patung itu. Sebuah bahasa yang sama ketika Allah memberikan nafas hidup kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Memberikan nyawa pada patung itu maksudnya adalah kuasa binatang kedua yang keluar dari dalam bumi itu membuat supaya lembaga atau sistem keagamaan yang dipegang oleh binatang pertama yang keluar dari dalam laut itu dapat berfungsi secara normal. Tindakan memberikan nyawa kepada patung itu adalah dengan cara memaksa dan membujuk dunia supaya mereka tergoda untuk mengakui dan menerima otoritas dari binatang pertama tersebut. Jadi Amerika Serikat sebagai penguasa dan kekuatan yang terakhir di panggung sejarah dunia ini yang telah dinubuatkan oleh Alkitab itu akan memiliki peran utama dalam peristiwa krisis di akhir zaman. Penguasa dunia ini akan membuat suatu sistem global yang akan menyerupai kekristenan pada abad pertengahan dengan tujuan untuk mengendalikan kepercayaan umat manusia. Semua manusia di dunia akan mendapatkan tekanan untuk menerima tanda binatang di tangan kanan atau di dahi mereka. Menerima tanda artinya adalah bahwa mereka telah berpihak kepada binatang itu sehingga binatang tersebut dapat mengenali siapa saja yang berada di pihaknya. Fungsinya sama dengan materai Allah untuk mengenali siapa saja yang berpihak kepada Allah. Silakan tonton penjelasan tentang arti 7 materai di kitab Wahyu yang linknya terdapat di halaman deskripsi video ini. Tanda binatang di tangan kanan dan di dahi bukanlah bentuk sebuah tanda yang dapat dilihat nyata seperti yang diajarkan oleh sebagian orang. Bukan berupa chip, bukan berupa barcode, atau yang lainnya. Letaknya yang berada di tangan kanan atau di dahi itu didasarkan atas instruksi yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel umat Allah pada waktu itu untuk mengikat hukum-hukum Allah sebagai suatu tanda di tangan dan di dahi bangsa Israel. Maksud dan tujuan tanda di dahi di Ulangan 6 ayat 8 adalah untuk menanamkan kesan hukum Allah di pikiran. Sedangkan tanda pada tangan kanan adalah memiliki maksud yang berhubungan dengan perilaku apa yang manusia lakukan. Pokok pertentangan umat manusia di akhir zaman adalah tentang penyembahan dan penurutan kepada Allah dalam memelihara hukum-hukumnya. Hukum Allah keempat dari 10 hukum secara khusus akan menjadi ujian kesetiaan dan penurutan kepada Allah. Sebagaimana hukum keempat adalah merupakan tanda yang menunjukkan penurutan umat Allah yang setia, demikian juga dengan tanda binatang adalah sebagai tanda penurutan kepada binatang tersebut. Tanda binatang itu adalah merupakan serangan langsung kepada hukum keempat milik Allah. Karena hukum Allah keempat digantikan dengan hukum manusia. Dan itu dikukuhkan oleh binatang pertama yang keluar dari dalam laut ketika dia berkuasa dengan mengubah waktu dan hukum yang dijadikan sebagai tanda kekuasaannya. Kita menyembah Tuhan sebagai pencipta. Dan Sabat hari ketujuh yang merupakan hukum Allah keempat, sejak permulaan kehidupan dunia ini oleh Tuhan telah ditetapkan menjadi tanda yang benar dari hasil penciptaannya. Upaya untuk mengubah tanda penciptaan Allah kepada hari yang lain adalah sama saja dengan upaya untuk merebut peran dan kuasa Allah. Jadi, tanda binatang itu
adalah tentang hari ibadah yang disucikan. Sebuah hari yang berbeda dengan hari yang dikuduskan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan atau sempurnanya penciptaan dunia ini olehnya. Dan tanda binatang itu meskipun sudah ada, tetapi semua orang belumlah menerima tanda binatang itu, karena tanda binatang itu belum secara resmi dibuat sebagai undang-undang.